Aditro, kita akan nyanyi dulu ya. 3, 2, 1. Kembangkan, kembangkan kemah-kemah di padang, di bawah bentangan langit ciptaan Tuhan. Nyalakan, nyalakan api unggun yang terang, benderang memancar rasa persaudaraan. Kibarkan, kibarkan bendera perkemahan di bumi persada, di alam yang terbuka. Nyanyikan, nyanyikan lagu-lagu yang riang, gembira selalu, bekerja dengan senang. Wah, luar biasa. Ini ditemani Kak Aditro, luar biasa. Saya ingin sapa kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bahagia sekali, udaranya nyaman, segar ya, di alam yang terbuka. Tentunya Kak Aditro menuju kepada materi tata laksana perkemahan, Kak Aditro. Sebelum kita berbicara tentang persiapan kemah itu sendiri, tentunya ada nilai-nilai yang harus kita dapat dari perkemahan. Betul. Artinya filosofi yang harus didapat oleh kita dan oleh peserta didik kita. Mungkin bisa bantu memberikan penjelasan kepada peserta ya. Baik. Apa tujuannya berkemah? Mungkin hanya sekedar berkemah senang-senang begitu. Mungkin kalau orang yang tidak mengerti itu menganggap hanya sekedar bersenang-senang, padahal bukan, Kak. Kita berkemah itu belajar mandiri. Apalagi seorang penegak. Kemudian banyak lagi hal-hal yang terkait dengan makna dari perkemahan. Ketika berkemah, kita mengetahui budaya teman kita. Kalau itu dilaksanakan di tingkat nasional, kita semakin memahami tentang budaya-budaya yang dibawa oleh masing-masing peserta. Dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa. Ya. Dari kebudayaan, agamanya, adat istiadatnya, sukunya gitu. Jadi kita semakin mencintai negeri ini. Luar biasa. Bahwasanya negara kita itu benar-benar negara yang kaya akan budaya, kaya akan suku, kaya akan bahasa. Ya, dipersatukan betul. Dalam perkemahan itu menjadi satu bahasa, menggunakan bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan SKU. Jadi kita semakin paham, ternyata kita itu adalah negara yang besar, negara yang kaya akan budaya. Itu salah satu maknanya. Selain juga kita mandiri, jauh dari orang tua. Betul. Jadi jauh dari orang tua itu kita belajar mandiri. Banyak lagi hal-hal yang terkait dengan makna dari perkemahan. Kalau kita mau menyelami minimal 3 hari 2 malam penegak berkemah, melatih ketahanan fisik, ketahanan diri. Ya, tidur di tenda tidak sama dengan kita tidur di rumah. Oke, iya, karena satu tenda itu isinya 8 orang. Betul. Mau masak sendiri. Sebelum makan kita masak dulu. Berarti ketika kita sedang ajak anak didik kita berkemah, itu sebenarnya mereka sedang kita bimbing untuk peduli. Betul. Peduli kepada temannya. Ketika masak, kalau tidak peduli kan langsung dihabiskan sendiri. Bisa kenyang sendirian. Tapi karena peduli, tunggu temannya datang, baru setelah itu makan bersama-sama. Budaya ngantrinya juga ada. Jadi ketika mandi, tempatnya terbatas, kita belajar ngantri. Iya, biasanya ngantri di sini. Tidak boleh langsung begini. Jadi banyak sekali kalau kita mau menggali makna dari berkemah itu, Kak Syukur. Makanya di penegak itu dilatih mandiri, kedisiplinan, kemudian bersosial. Kita juga nanti sholatnya berjamaah, yang biasanya di rumah jarang berjamaah, Kak Syukur. Ya, kalau di perkemahan itu biasanya kompak, selalu ikut sholat berjamaah. Itu kemampuan spiritualnya. Lalu kemampuan menjaga emosinya.
Nah, kemudian diajari berjiwa sosial yang tinggi. Cerdas emosi, cerdas sosialnya, spiritualnya juga. Lalu kemudian intelektualnya diasah dalam kegiatan-kegiatan keterampilan kepramukaan. Oke, Aditro luar biasa Kak Aditro ini. Di dalam berkemah itu apakah langsung dirikan tenda begitu? Apa kan tidak ya? Ya. Nah, ada tata letak di dalam mendirikan tenda di perkemahan. Nah. Monggo. Baik, Kak Syukur. Jadi ketika kita melaksanakan perkemahan, Kakak yang harus diperhatikan pertama kali tata letaknya. Jadi tata letak perkemahan, tempatnya, kondisi lingkungannya, itu harus diperhatikan. Apalagi Kakak sebagai pembina harus paham dengan itu. Jadi tata letak perkemahan ini berkaitan dengan manajemen risiko, terutama ketika kita melaksanakan perkemahan harus jauh dari tempat bahaya. Pelaksana kegiatan perkemahan harus menyediakan MCK buatan atau bekerja sama dengan instansi terkait yang bisa menyediakan MCK portable. Oke. Saya lanjutkan ke ini Kak. Persiapan di perkemahan. Terkait dengan persiapan perkemahan, apa saja yang harus kita bawa biar calon-calon pembina ini Kak? Ayo kakak-kakak. Iya. Sekarang learning by doing. Ya, belajar sambil melakukan. Ada saya di metode pendidikan kepramukaan ya. Saya yakin walaupun calon pembina, apalagi yang sudah pembina, sudah punya gugus depan, pasti pernah berkemah Kak. Oh iya. Oke Kak, Ditro. Kita sudah bicara tentang berbagai macam persiapan dan kita ada baiknya peserta ini melihat cuplikan berikut ya. Monggo. Baik kakak sekalian, itulah tayangan bagaimana kita mendirikan tenda, caranya. Tentunya ini tidak sempurna ya, karena kalau kakak akan mengantarkan peserta didiknya mengikuti sebuah lomba, itu masih pagarnya ya, kemudian ya kadang-kadang pagar itu tidak boleh terbuat dari tidak boleh dipaku ya, harus alami dan lain sebagainya, banyak ya. Setelah kakak menyaksikan tayangan itu, tugas untuk kakak-kakak semua adalah tugasnya ini bisa dibaca ya. Oke, saya kira begitu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kakak-kakak sekalian sudah memperhatikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.